welcome back to my YouTube channel Neng Ais Lastri. Di video kali ini aku mau bikin putri salju dari 1 kilo tepung terigu. Disimak terus videonya. Oke, sekarang kita ke bahan. Aku di sini ada 450 gram margarin, 250 gram butter ya. Ini udah aku timbang-timbangin semua. Kemudian ada 5 kuning telur, tapi ada 1 kuning telur yang pecah, nggak apa-apa ya. Dan ada 100 gram gula halus. Lanjut lagi, di sini ada 150 gram tepung maizena, kemudian ada 125 gram susu bubuk, susu full cream. Kemudian di sini juga ada 120 gram keju parut ya, yang udah aku parut, keju cheddar, dan 1 kilo tepung terigu protein rendah. Dan untuk taburannya ada gula halus donat ya, sama susu bubuk. Kemudian ini untuk pertepungannya, tepung terigu, maizena, dan susu bubuk kita jadiin satu ke dalam wadah yang besar dan aduk sampai dengan merata. Jadi pada saat nanti kita gabungkan dengan adonan basah itu akan mudah tercampurnya seperti itu. Nah, di wadah yang terpisah lainnya masukkan butter, margarin menjadi satu, gula halus juga kita masukin, kemudian diaduk menggunakan whisk aja cukup kok, tidak perlu pakai mixer. Tapi kalau buatnya dalam ukuran yang besar, ukuran jumlah yang banyak, boleh pakai mixer, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, kalau udah tercampur tadi seperti itu, dimasukkan aja si kuning telurnya dan diaduk-aduk terus pakai whisk seperti ini, pelan-pelan aja, kurang lebih 1-2 menit selesai. Oke, pertepungan yang udah kita campurkan tadi jangan lupa diayak biar tidak ada menggerindil, dan diaduk pakai spatula dulu ya, pakai spatula dulu pelan-pelan aja sampai ya seperti ini ya, sampai tercampur sedikit, tidak tercampur semua. Kemudian lakukan berulang dan bertahap tepung terigunya, jadi jangan langsung semuanya kayak gitu. Kalau semuanya itu akan susah untuk mengaduknya, sama nantinya itu kemungkinan tidak akan tercampur dengan merata ya. Jadi diaduk aja tuh semuanya. Dan terakhir masukkan keju parutnya ya, keju parutnya dimasukkan terakhir, kemudian diaduk. Nah, ini aku aduknya menggunakan tangan, tapi aku lapisin dengan menggunakan sarung plastik ya, kayak gitu, biar tidak biar tidak belepotan kemana-mana kayak gitu, dan juga lebih higienis yang pastinya ya. Ini diaduk aja sampai merata, sampai dia kalis. Emang itu agak kering ya, kalau kue kalau kue putri salju ini lebih cenderung ke kering kayak gitu ya, nggak terlalu basah kayak adonan nastar atau kastengel kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini udah siap kita cetak. Aku cetak menggunakan cetakan bingkai seperti ini, ukurannya ketebalannya 1 cm ya. Ini memudahkan aku untuk mencetak si adonannya. Ini juga aku pakai roll pin ya, di roller seperti ini aja. Dan aku menggunakan alasnya itu pakai plastik yang ukuran entah berapa ini. Pokoknya sisi yang panjang satu sama yang yang lebarnya itu aku guntingin, lalu aku masukin si bingkainya. Dan aku juga pakai potongan putri salju yang kayak gitu ya, itu harganya murah banget, 4.500 aja di toko oren atau di Tok Shop kayak gitu. Nah, ini kalau udah udah dicetak, udah diambilin rapih banget kan, tinggal disusun aja di loyang yang udah aku kasih baking paper. Kalau nggak dikasih baking paper juga nggak apa-apa, tapi kalau pakai baking paper ini memudahkan kita untuk nanti ngambil kuenya gitu kan ya, menghindari biar dia tuh kayak nggak lengket gitu. Sebenarnya nggak lengket ya loyangnya aku tuh. Nah, kemudian ini aku oven di suhu 150 derajat, api atas bawah dengan durasi 40 menit ya, 40 menit. Dan setiap 20 menit ditukar dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Atau kalau teman-teman punya oven yang jauh lebih canggih kayak gitu kan, yang lebih baik, tidak usah tidak usah dibolak-balik atas bawah atas juga nggak apa-apa ya, kalau matangnya bisa secara merata. Nah, ini udah matang ya, tunggu sampai dia hangat. Ini masih panas, jadi jangan dimasukin dulu ke
ke adonan gulanya. Kalau udah hangat, masukkan gula donat dan susu bubuk sedikit aja, susu bubuk full cream ke dalam wadah yang besar, baru diaduk-aduk sampai merata dulu ya, biar nanti tuh lebih kayak creamy gitu kalau pakai susu bubuk tuh. Dan dimasukin tuh si kue yang udah hangat-hangat kukunya, dibalurin aja kayak gitu. Ini baluran yang pertama ya, karena baluran yang kedua itu nanti akan dimasukkan pada saat memasukkan ke dalam toplesnya kayak gitu. Ditaburin pakai itu loh, pakai ayakan ayakan saringan atau pakai sendok dengan perlahan juga bisa ya, atau dicelupin lagi untuk yang kali keduanya ke dalam wadah yang sama yang ada gula donatnya kayak gini. Kenapa aku pakai gula donat finishingnya? Karena kalau pakai gula donat itu lebih kayak ada sensasi dingin pada saat dimakan gitu loh. Ini adonan kue, pokoknya kue yang paling rekomendasi di antara yang lainnya, karena ini tuh enak banget asli. Aku jual harga 70.000 aja untuk toples ukuran 800 ml. Entah ini kemurahan atau kemahalan, kayaknya ini kemurahan deh, kayaknya aku sodako, tapi nggak apa-apa ya. Berbagi itu sangat menyenangkan, dan hobi aku juga bisa tersalurkan kayak gitu. Asli ini enak banget, manisnya itu pas, kemudian pada saat dimakan itu masuk ke mulut langsung kayak lumer kayak gitu. Nah ini jadinya itu hanya 4,5 toples aja ya, sedikit ya ternyata dalam dalam ukuran tepung 1 kilo ini aku akan jual. Jadi aku pakai stiker Idul Fitri ya, karena terima PO-an di bulan Idul Fitri. Alhamdulillah dapat rezeki. Oke, ini bisa tahan sampai 1 bulanan lebih karena aku pakai silika gel. Disimak terus video aku yang lainnya. Dadah.